diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saya ingin berbicara satu tema. Kesungguh-sungguhan adalah kunci menghadapi sebuah pergumulan yang panjang, melelahkan, dan juga yang tak kunjung tiba. Setiap kita pernah bergumul sesuatu, ada pergumulan yang baru saja kita doakan, tiba-tiba Tuhan jawab. Tapi ada banyak juga pergumulan kita yang kita sudah doakan, kita sudah gumulkan, kita sudah minta bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi kenapa ya tak kunjung tiba? Saudara-saudara, pernahkah saudara alami titik ini? Yaitu titik di mana saudara merasa bahwa Tuhan sepertinya meninggalkan kita. Saudara merasa bahwa seolah-olah sorga tutup telinga untuk saudara. Saudara merasa seperti Tuhan begitu jauh sekali. Semakin saudara bergumul, semakin saudara kuat berdoa, semakin sungguh-sungguh, ternyata yang saudara dapat hanya kehampaan di dalam hidup saudara. Kalau itu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kiranya ini menjadi pengharapan sekaligus pengguburan dan peneguhan untuk kita, bahwa kesungguhan adalah kunci menghadapi sebuah pergumulan yang panjang dan melelahkan. Saudara dengar baik-baik. Saya ulangi lagi, kesungguhan adalah kunci menghadapi pergumulan yang panjang dan melelahkan. Rasanya di sini kebanyakan pergumulannya cepat ya. Doa-doa hari Tuhan tolong. Tapi kalau saudara setuju katakan amin. Kesungguh-sungguhan adalah kunci menghadapi pergumulan yang panjang dan melelahkan. Saudara-saudara, setiap kita ada orang yang bergumul untuk suaminya, bilang begini, saya sudah bergumul untuk pasangan hidup saya 15 tahun. Jangankan jodoh, dia pemuka, dia pembayangan, tidak pernah. Saudara mungkin berkata sebagai hamba Tuhan, saudara bergumul, kapan gereja saya bisa bangun yang besar dan selesai? Setiap kita punya penantian yang panjang. Tetapi kenapa itu Tuhan izinkan panjang? Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 18. Tapi saya tidak baca semua. Seperti biasa saya hanya baca di ayat-ayat inti. Saudara, Yohanes pasal 5 mencatat demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke mana? Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Bethesda. Dan ada 5 serambinya. Kalau saudara lihat rumah-rumah sakit Kristen, pasti nama-nama ini ada. Ada rumah sakit Bethesda, ada rumah sakit Siloam, betul ya? Kenapa digunakan gitu? Karena di sanalah terjadi kesembuhan orang-orang sakit. Jadi tidak heran kalau nama-nama itu dikasih di nama sebagai rumah sakit. Nah, ada juga rumah sakit Bethesda. Tapi kita baca ayat selanjutnya berkata, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Lanjut. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara-saudara, orang-orang pada zaman itu mempercayai kolam ini, yang namanya kolam Bethesda ini, punya mujizat. Dan kadang mereka punya kepercayaan bahwa di kolam itu ada penunggunya. Tapi bedanya, kalau kita itu kan sering sebut penunggu itu berarti setan, kuasa kegelapan. Biasa kita bilang di pohon itu ada di penunggu, di kali itu ada di penunggu. Nah, mereka mempercayai bahwa di kolam Bethesda ada di penunggu. Tapi penunggunya bukan setan, penunggunya malaikat. Mereka mempercayai. Walaupun ini sebenarnya mungkin hanya dari satu cerita ke satu cerita. Tapi mereka mempercayai kalau malaikat turun, goncangan air terjadi, orang datang sembuh. Namun ayat yang kelima, perhatikan ini yang saya sebut sebagai pergumulan panjang. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Setiap kita mungkin berkata, sudah 20 tahun saya bergumul untuk keluarga saya, belum terjadi. Saya sudah bergumul untuk masa depan saya 15 tahun. Saya sudah bergumul sejak jadi sarjana
Sampai sekarang belum dapat kerja. Saya sudah bergumul dari umur 18 tahun, memiliki kerinduan untuk menikah, tapi sekarang sudah 35 tahun, Bapak. Belum juga. Setiap kita punya pergumulan panjang. Yang setuju katakan amin. Setiap kita selalu bertanya mengapa, why, kenapa belum terjadi. Persis seperti cerita ini. Kalau orang lumpuh ini bisa hadir di sini, mereka bilang capek waktu itu menunggu. Setiap kita betul lelah, setiap kita mungkin bertanya, bahkan bukan hanya bertanya, kita mulai frustrasi. Setiap pergumulan yang berat itu biasanya kita buat kita apa? Frustrasi. Saya yang salah atau Tuhan yang tidak mau dengar. Kita mulai menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, perhatikan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa 38 tahun? Saudara dengar penjelasan saya singkat sebelum saudara dengar lengkap buat saya. Saudara dengar ini. Katanya sesuatu yang berharga itu butuh satu, waktu yang baik. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga, harga yang mahal. Saya ulangi lagi, sesuatu yang berharga yang mau kita dapat itu biasa butuh waktu, butuh harga dan biaya yang mahal. Berbeda dengan sesuatu yang tidak berkualitas. Kita bukan hanya dapat dengan mudah dan cepat, tapi biayanya murah. Saya kasih contoh. Kalau saudara mau makan makanan enak yang berkualitas, tentu mahal. Betul? Kalau saudara mau makan Pizza Hut, saudara tahu prosesnya panjang, biayanya mahal. Betul? Butuh waktu, tapi bisa menikmati pizza yang enak itu butuh waktu, butuh biaya mahal, dan butuh kerja keras yang luar biasa. Beda dengan kalau saudara makan mie instan. 3.500, lengkap, dia pun mie ada di situ, dia pun minyak ada di situ, dia pun bawang ada di situ, tinggal rebus air, selesai. Saya mau coba bawa ilustrasi ini kepada saudara. Kenapa Tuhan izinkan saudara 38 tahun, 20 tahun? Karena Tuhan bukan sekedar menjawab doa saudara, tapi dia mau bangun sebuah kualitas hidup dalam hidup saudara. Saya ulangi lagi, kayaknya tidak ada yang setuju. Biasanya 38 tahun yang kita buru apa? Jawaban doa, jawaban pergumulan, jawaban beban berat, betul? Tapi sebenarnya tadi saya bilang, kalau hanya memberikan jawaban, saudara akan menjadi orang Kristen yang murahan, yang tidak mau bayar harga, dan kualitasnya rendah. Saya kasih contoh. Orang Israel lapar di padang gurun. Tuhan, kami butuh makan. Langsung Tuhan kasih apa? Roti, kasih daging burung. Apa yang terjadi? Apakah kualitas mereka terbangun? Kualitas rohani mereka terbangun? Tidak. Alkitab mencatat waktu mereka ada dalam persoalan, mereka bilang begini, Tuhan, apakah Engkau mau bikin kami mati di sini? Bawa pulang kami ke Mesir. Lihat, sebuah hal yang berharga yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu harus dibangun bukan 1-2 hari, harus dibangun bertahun-tahun supaya ada kualitas yang dihasilkan di sana. Jadi 38 tahun perempuan ini hanya rindu sesuatu yang cepat dan berkualitas, yaitu segera sembuh. Tapi Tuhan bilang, no, saya mau bentuk kamu 38 tahun. Begini, saya kasih contoh. Kalau saudara dan saya, setiap kita punya pernikahan berbeda-beda ya. Ada yang nikah muda, ada yang nikah tua. Tapi saya sedang bicara secara umum. Kenapa Tuhan izinkan saudara menikah di umur-umur dewasa? Kenapa bukan 17 tahun Anda nikah? Kenapa bukan 15 tahun Anda nikah? Walaupun ada orang menikah di umur itu. Tapi katanya, kalau orang menikah semakin muda, mentalnya belum kuat untuk menghadapi persoalan yang lengkap dalam rumah tangga. Itu sebabnya dibutuhkan secara jasmani harus jadi orang dewasa. Pertama, kalau itu orang dewasa, dia lebih berkualitas masuk dalam pernikahan. Pertama, secara rahim yang dipunyai oleh seorang wanita, itu baru siap di umur-umur yang dewasa. Karena kalau di bawah, dia bisa terkena serviks, dia akan datang. Itu dari segi fisik. Dari segi mental, semakin dewasanya seseorang secara umum, biasanya mentalnya lebih kuat.
Demikian, kenapa Tuhan mengizinkan Anda bergumul panjang? Tadi saya bilang, supaya dapat hasil yang berkualitas. Saudara dapat hasil yang membuat hidupmu berkualitas di hadapan Tuhan. Nah kalau gitu, seperti orang bangun rumah. Saudara lihat kalau orang mau bangun cepat pakai triplex, seng selesai. Bikin kios itu pakai seng, dia pun dinding pakai triplex, kasih atap, hanya mungkin 1 minggu selesai. Tapi kalau orang mau bangun 5 lantai, dia butuh biaya besar, besi, semen, wow, banyak hal. Untuk benar-benar dia bangun perlahan, mungkin butuh sampai 10 tahun baru sebuah gedung besar itu terjadi. Tapi saudara lihat, hasilnya begah, hasilnya berkualitas, hasilnya hebat. Demikian saudara, kalau saudara dilatih hari-hari ini sedang ada di sebuah pergumulan, karena Tuhan mau lihat saudara bukan hanya dapat jawaban, tapi dia mau bentuk saudara jadi pribadi yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kalau begitu, kenapa 38 tahun Tuhan bentuk orang ini? Dan kenapa puluhan tahun kita harus dibentuk di dalam doa kita, dalam pergumulan kita? Mari temukan jawabannya. Saudara, yang pertama, sebelumnya saya bahas dulu, apa itu kesungguhan? Bagi saya kesungguhan adalah mencari Tuhan dengan segenap hati, bukan hanya ketika sedang membutuhkan pertolongan. Si wanita ini akan seperti orang Israel. Kalau Tuhan langsung jawab dia punya pergumulan di bulan pertama, mungkin dia hanya dapat jawaban langsung dia pergi. Seperti orang datang pada dokter. Adakah setelah saudara datang ke dokter sebulan saudara bilang, minggu depan saya main-main di dokter ke rumah? Tidak ada. Biasanya habis kita sembuh, goodbye sama dokter. Betul? Kapan kita datang sama dokter lagi? Saat kita sakit lagi. Setelah itu sembuh, goodbye dokter. 6 tahun atau 5 bulan baru kita datang. Jadi itu kesungguhan itu bukan sekadar engkau datang untuk sebuah keperluan, tapi apa maksud Tuhan di balik persoalan saudara? Mari kita lihat. Kalau begitu, apa yang sedang dibangun Tuhan dalam tahun-tahun pergumulan yang panjang? Yang pertama, yang pasti dia mau bangun kesungguhan dalam hidup saudara. Kesungguhan bukan untuk disembuhkan. Halo? Kesungguhan bukan sekedar dipulihkan. Kesungguhan bukan sekedar diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Tidak. Tapi pertama, kesungguhan dalam hal ini, sungguh-sungguh rindu akan jamahan Tuhan. Orang yang rindu jamahan Tuhan dengan orang yang sekedar ingin jamahan Tuhan itu berbeda. Kalau saudara lihat ya, saudara lihat beda antara ingin dan rindu. Ya kan? Saudara waktu masih pacaran itu beda antara ingin dan rindu. Kalau orang hanya ingin, beta kepingin ketemu Bepunyong, itu biasa. Tapi coba dia bilang, aduh beta rindu sekali. Itu roti ada pengumuman, saudara-saudara seluruh masyarakat Tubang NTT, mengingat hujan dan angin badai, maka pada tanggal 12 Agustus sampai akhir bulan Agustus, kapal tidak ada satupun yang jalan. Kalau ada kerinduan, Anda bilang, Farik, ada pesawat beta naik. Karena ada kerinduan. Keinginan itu berbeda dengan kerinduan. Kalau ada kerinduan itu harga dia bayar. Yang penting tercapai di pun keinginan. Saya kasih tahu saudara, Tuhan bukan Allah yang sembarang menjamah saudara. Tuhan tidak akan paksa menjamah hatimu. Tuhan tidak akan menjamah pergumulanmu kalau tidak lahir dari sebuah kerinduan. Coba kita baca ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6. Next. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu ia telah lama dalam keadaan itu. Tuhan bukan tidak tahu berapa lama Anda bergumul. Tuhan bukan tidak tahu berapa lama Anda minta pada dia. Tapi ini yang terjadi. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang sama. Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau doamu didengar? Maukah? Kalau tadi saya bilang, kalau orang hanya punya keinginan itu berbeda dengan orang yang punya kerinduan. Orang yang punya keinginan, dengar. Orang yang punya keinginan, saudara dengar definisi saya. Orang yang punya keinginan hanya mau menyentuh kebutuhannya, yaitu lumpuh tanah. Tapi orang yang berkualitas ingin Tuhan menjamah seluruh hidupnya.
Halo? Halo? Orang yang punya kerinduan pada Tuhan adalah orang yang tidak hanya rindu menjamah sakitnya, tapi menjamah seluruh hidupnya. Bagi saya Tuhan sedang bertanya dua hal. Maukah engkau sembuh itu bukan hanya posisi sakit, tapi posisi dia rindu hati dan hidupmu diubahkan Tuhan. Pada akhirnya kalau saudara baca ayat terakhir, nanti kita ketemu hatinya diubahkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara dengar gini, kalau saudara hanya rindu Tuhan jamah persoalanmu, percayalah Tuhan akan tunda. Tapi kalau saudara mau dibalik Tuhan jamah persoalanmu, Tuhan jamah seluruh hidupmu, artinya ikut maunya Tuhan, rencananya Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan itu indah dan tepat. Begini contoh, saudara bilang, saudara rindu Tuhan kasih saudara kerja, oke? Betul? Kerinduan saudara dapat kerja, tapi kerinduan Tuhan adalah menjamah seluruh hidupmu. Artinya begini, kalau kamu kerja, berarti kamu dapat uang, kamu dapat jabatan, betul? Kalau dia hanya kasih kamu kerja, kamu bisa pergi lupa Tuhan. Tapi kalau dia jamah seluruh hidupmu, waktu kamu dapat kerja, kamu bukan hanya pikir kerja, kamu bukan hanya pikir dapat makan, kamu pikir setelah saya dapat kerja, saya dapat makan, saya rindu untuk datang selalu pada Tuhan. Jadi Tuhan bukan tidak mau kasih, motivasimu yang harus diluruskan. Mengerti? Mengerti? Nah, saya kasih contoh lagi. Kalau Tuhan tidak menjamah seluruh hidupmu, maka apa yang dia berikan akan menjadi bencana bagimu. Perhatikan kalimat saya ini. Kalau Tuhan tidak menjamah seluruh hidupmu, hanya menjamah pergumulanmu yang dijawab itu akan menjadi bencana bagi saudara. Ih, kok bisa? Begini. Maaf, saya bicara agak sedikit keras. Kenapa orang bisa kawin lebih dari satu? Saya yakin kalau dia orang miskin tidak mungkin dia bisa kawin 5. Karena bayar belis rote satu langsung pingsan itu. Betul? Tapi kenapa dia bisa menikah 5 kali? Berarti dia punya uang. Dari mana dia punya uang? Ya tadi itu. Dari pekerjaan itu dia dapat uang. Dari dia punya jabatan dia dapat uang. Sehingga dia bisa kawin lebih. Saudara lihat ini. Kalau Tuhan hanya menjamah doa saudara, mendengar doa saudara, kasih saudara pekerjaan, tapi saudara tidak tahu tujuan itu, maka itu akan membinasakan saudara. Kegantengan, saya sudah sebut minggu lalu. Saudara berdoa, yang cewek-cewek selalu berdoa itu paling, yang wanita-wanita kalau dia doa minta jodoh itu, wis luar biasa. Apalagi kalau dia umur 18-20, Tuhan, beta mau tinggi, ganteng, punya pekerjaan, 2 mobil, 1 ada di gudang, 1 ada di bengkel. Kalau bisa kepala dinas lah minimal, lurah lah. Ada pertanyaan, kalau saudara hanya dijawab doanya, siap-siapkah engkau menangis? Karena namanya lurah, kalau dia kunjungan itu bukan hanya Anda yang menyukai dia, rakyatnya menyukai dia, termasuk ibu-ibu menyukai dia. Belum saja laki baru keluar bilang, Bapak hati-hati ya, beta lihat lu mata ini kayaknya soalnya baik lu mata ini. Kalau saudara belum terbiasa dengan cemburu diatasi, nah itu dia akan ketemu masyarakat. Nah ketemu itu ibu-ibu bilang, Bapak foto dulu, Bapak foto. Dong bukan hanya foto begini, dong foto tempel-tempel. Kalau saudara bilang, Bapak kalau bisa lu jangan jadi lurah lagi. Itu yang saya bilang. Kalau kita hanya minta Tuhan jawab, kita punya hati belum dijamah untuk siap tidak cemburu, maka biarkan Tuhan jamah saudara. Ada amin. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya jangankan Pak Lurah, saya hamba Tuhan ini kadang-kadang pergi pelayan di sebuah tempat baru, ibu-ibu cantik minta foto. Biar jelek-jelek begini orang minta foto. Nah bayangkan kalau istri saya bilang begini, Bapak, saya minta kepada gereja Sidang Jematala berhentikan Bapak kalau model begini. Mengerti maksud saya? Jadi Tuhan kasih, kalau tidak menjamah seluruh hidupmu akan jadi persoalan. Itu jawaban doa saudara. Mengerti sekarang? Mengerti sekarang? Kalau begitu siapkan hati. Katanya, dengarin.
Katanya, kalau saudara mau dapat berkat yang besar, itu harus siap wadahnya besar. Kalau saudara punya wadah masih kecil, ya tadi saya bilang, iman saudara kecil, mental saudara masih kecil, mau dapat yang besar, susah banyak nanti. Betul tidak? Bapak-bapak, kenapa Tuhan belum kasih saudara fasilitas yang luar biasa? Masih miskin saja. Selain mama di rumah, saudara diam-diam WA ibu-ibu di luar sana, saya, lu terlalu luar biasa. Walaupun istrinya dia bilang, bebe istri biasa-biasa. Masih miskin, apalagi kalau Tuhan kasih saudara kaya. Ini hari satu NTT saudara ambil semua. Mengerti maksud saya? Saudara mengerti firman Tuhan ini? Jelas ya? Jelas ya? Kenapa Tuhan belum jamah? Karena Tuhan bukan hanya mau jamah penyakit, mau persoalanmu, tapi Tuhan mau jamah hatimu. Kuat dulu, terima berkah. Saya dengar, ada orang jual tanah di Jalan Eltar yang sekarang ada Bank BI, kalau tidak salah itu. Sepanjang jalan itu kan dulu bukan punyanya BI. Itu banyak, saya tidak tahu, orang Sabu, Karote, Katimur, katanya waktu jual itu tanah sekitar situ, si pemilik, ini saya dengar, apakah benar atau tidak, saya berharap ini benar. Katanya ada satu yang belum pernah lihat uang banyak, jadi pas jual, pas dibayar dia lihat banyak langsung mati. Jantungan mati. Tuhan takut kalau lu dapat banyak yang dijawab Tuhan, saya takut saudara belum siap. Amin. Minta ganteng, sudah tahu depresi kalau laki ganteng. Yang laki-laki dia bilang, kita berdoa Tuhan kasih beta yang cantik. Pokoknya kalau bisa di gereja Nazaret, dia paling gagah. Anda tahu, semakin cantiknya seseorang istrimu, semakin jadi persoalan. Betul? Datang gereja, saya tahu usah pipa merah, datang gereja saja. Ada jemaat satu lihat, ibu enggak. Saudara duduk, kelihatan saudara santai, terus saudara bilang, setan satu lihat, itu kenapa? Anda sudah terganggu, mengerti? Betul tidak? Belum lagi jalan-jalan, saya ini seorang bapak, jadi saya tahu. Saya pun doa Tuhan, kalau bisa, saya pun anak-anak lahir gagah, supaya ya, kalau saya jalan, saya bangga sedikit, saya pun anak juga apa. Tapi saudara tahu itu persoalan. Kemarin saya ajak saya pun anak dong pi pameran. Tukang parkir dong gini. Saya sudah mereka jalan di depan, saya di belakang. Saya sudah lihat ini gelagat-gelagat dan Anda lihat dong begini. Tidak apa-apa, lu lihat tidak masalah. Tapi dong belum. Nah itu yang jadi persoalan untuk saya. Hampir saya tanya, lu kenapa? Mengerti? Setiap kita pengen dapat sesuatu, tapi belum siap menghadapi sesuatu. Atau terbuka sudah. Pengen punya mobil, tapi Tuhan kasih mobil, habis saudara tiap minggu piknik saja lebih banyak daripada gereja. Itu yang saya bilang, Tuhan harus jamah hatimu sebelum Tuhan jamah doamu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nanti sekarang jam paksa Tuhan, bilang Tuhan kalau belum siap tidak apa-apa. Saudara yang mau menikah, menikah itu tidak gampang. Katanya, ini katanya, tidak semua. Orang yang belum menikah pengen masuk dalam pernikahan. Tapi orang yang sudah menikah pengen keluar dari pernikahan. Betul kan? Betul Bapak. Beta tahu pelaki model begini biasa. Beta usah kawin sampai mati juga. Saudara lihat kenapa itu? Maaf. Sebenarnya kita belum siap dengan doa kita. Amin. Oh tidak ada ketemu. Kayaknya di sini pernikahan luar biasa semua. Tapi berapa kali kita semua pernah berkata, lu mau ceri-ceri, bapulang bapak, bapulang sebeb mam. Padahal pulang sampai di rumah baru bilang, jelek-jelek tapi sayang dia. Oh ibu tahu, makanya stop. Karena itu yang muda-muda, jangan lu hanya lihat di pernikahan hari pertama. Prewed,
foto. Saudara lihat itu foto itu di kali taruh sambil lari di air. Wush, lari di air, Bapak. Saya rindu begitu Tuhan. Lihat pendeta tumpang tangan. Saya rindu Tuhan. Kalau bisa nikah di helper. Semua kita rindu. Kalau lu belum siap, lu kelihatan foto hari pertama di air, Bapak. Tapi lu nikah, lu lahir dalam beban hidup sudah. Ada amin. Sudah siap? Kalau sudah siap, Tuhan akan menjawab doa saudara. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Yang kedua, saudara lihat ini. Tuhan mau bangun yang namanya kualitas yang kedua. Sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Ayat 7, coba kita baca. Sungguh-sungguh berserah. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, perhatikan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului. Saudara lihat pertanyaan ayat 6, Tuhan bilang, lu mau sembuh? Yang tanya siapa? Tuhan. Kalau begitu yang mau sembuhkan dia siapa? Tuhan juga. Tapi waktu Tuhan tanya, lu mau sembuh? Dia jawab apa? Tuhan, tidak ada orang lain. 2 kali kalimat itu. Betul? Tidak ada orang yang menurunkan aku, lalu di bawah lagi ada kata lagi. Tidak ada orang lain, atau ada orang lain yang sudah turun mendahului aku. Jadi yang dia lihat adalah orang lain yang akan menolong dia. Yang dia lihat adalah orang lain yang bisa menjadi persoalan bagi dia. Padahal yang Tuhan lihat adalah kamu harus fokus ke saya, bukan pada manusia, bukan pada penyakit. Tadi saya bilang sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Yang diandalkan siapa saudara? Manusia. Tidak ada orang lain, kan dia lumpuh. Dia butuh orang lain kasih masuk dia di kolam Bethesda. Tapi Tuhan bilang, tidak, pantas lu 38 tahun tidak bisa sembuh. Karena yang lu cari bukan beta yang menyembuhkan lu. Lu cari orang lain untuk menyembuhkan lu. Kira-kira begitu. Kenapa 38 tahun kita tidak lihat kuasa Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan mau rubah di hal ini. Kita ini kelihatan berharap Tuhan, tapi sebenarnya kita berharap manusia. Betul? Contoh waktu beberapa puluh tahun yang lalu, waktu anak-anak saya masih kecil, saat saya tidak punya uang ke gereja, saya tidak punya uang ke gereja, saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau mau saya beribadah kepadamu, berikan saya berkat. Itu doa kelihatan mengandalkan Tuhan. Betul? Tapi di hati saya bilang gini, Tuhan, mudah-mudahan saya pun kakak atau adik sebelum saya pergi gereja panggil saya gini, Pak Pendeta, ini ada berkat sedikit ini. Kadang-kadang kita doa, tapi pikiran kita adalah siapa yang tolong saya? Tuhan, saya minta saya bisa kerja. Tapi kita pikir, ketumpun toh siapa yang ada di Dolok ya? Siapa yang ada di kantor gubernur ya? Betul? Kita kelihatan minta sama Tuhan, tapi pikiran dan hati kita sebenarnya bukan Tuhan. Pikir siapa di dalam situ yang saya bisa hubungi. Kayaknya di sini semua mengandalkan Tuhan. Tidak pernah andalkan to'o, itu. Ada amin. Ada amin. No, ini bukan apakah saudara tidak boleh punya hubungan dengan orang dalam? Tidak. Saya punya orang dalam yang bisa bantu saya. Tapi jangan sampai kita lebih pikir orang dalam itu daripada orang yang dalam surga itu. Tidak ada kata. Kadang-kadang kita berdoa untuk Tuhan, tapi hati kita sebenarnya andalkan manusia. Amin. Kalau saudara andalkan manusia, saudara kecewa. Amin. Gereja saya ini belum dibangun sampai hari ini. Sudah ketemu banyak orang. Janjinya luar biasa. Saya doa, Tuhan, saya mau bangun. Seperti Tuhan belum membuka jalan sampai hari ini.
Tapi ketika saya bergumul, saudara tahu ada orang datang gini, Bapak, kita mulai bangun sudah. Saya dalam hati, pasti dia bantu. Maka saya berdoa, Tuhan jawab, Tuhan jamah dia. Sampai hari ini jangankan bangun, semen satu pun dari dia belum pernah muncul. Mengerti? Kalau saudara harap manusia dan bukan berserah pada Tuhan, selesai kita hidup. Kecewa. Dan akhirnya dia kecewa. Kalau saya jadi Tuhan, saudara dengar, waktu saya tanya, mau sembuh? Harusnya saudara jawab apa? Kalau saya tanya, mau sembuh? Mau menikah? Sengaja saja. Saya ulang lagi, mau sembuh? Mau menikah? Mau begitu kan, kita jawabnya mau makan, sebentar kita dapat makan setelah ibadah. Itu kan contoh saja, jawabannya langsung mau. Tapi ini saya jengkel, siapa yang tolong saya? Saudara tersinggung tidak kalau saudara mau bantu seorang? Saya mau bantu kamu, siapa? Saya kalau yang tanya saya bilang, izin terbuka, saya nih yang tanya, saya yang mau tolong lu. Harusnya Tuhan marah begitu. Tuhan bilang begini, saya yang tanya lu, kamu mau sembuh? Kalau kamu jawab, saya yang mau sembuhkan, bukan orang lain. Tuhan, pulihkan rumah tangga saya. Kalau kita pikir, dia ketemu Bapak saksi itu kan biasa, dia pulaki dia, panggil dia kalau dia selesaikan kita. Jangankan panggil Bapak saksi, Bapak siksa pun dia tidak dengar. Ada amin. Kalau begitu yang kita lakukan, berserah, andalkan Tuhan. Sudah habis doa, serah, tinggal sudah tidur. Kita ini lain, habis doa, Tuhan, kuserahkan seluruh bebanku ke dalam tanganmu. Tidur malam, taruh tangan di sini, bilang, tahu bisa sonde, terlalu berat. Nah itu yang saya bilang, habis doa tapi kita taruh kita pun diri. Pantas Tuhan bilang 38 tahun. Coba bersihkan kita pikiran. Sejak saudara berkata, saya andalkan Tuhan, saya tahu Tuhan penolong saya. Mazmur 121 bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada lain. Tidak ada yang bilang nanti dari Aitam Buah datang tolong saya. Tidak ada. Tidak ada yang bilang dari Soe datang. Tidak ada. Ada amin. Terus lanjut. Yang ketiga, yang dia mau dibangun oleh Tuhan bukan sedetik dia menyembuhkan orang 38 tahun ini. Dia mau 38 tahun karena dia mau membentuk yang ketiga, kesungguhan dalam hal taat dan percaya. Halo? Yang dia mau bangun yang ketiga adalah apa, saudara? Taat dan percaya. Coba baca ayat 8 dan 9, Bapak Ibu perhatikan. Ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Lalu 9 bilang apa? Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tapi hari itu hari Sabat. Perhatikan, normatifnya, halo, saya lihat ada yang main HP, jangan main HP ya. Saudara dengar baik-baik, normatifnya, normalnya, ayat ini harus dibalik. Kalau saudara lihat ini, normatifnya ayat ini harus dibalik. Dan pada saat itu juga sembuh, orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Betul ya? Itu logikanya. Sembuh dulu, baru Tuhan bilang angkat tilam dan berjalan. Itu logika manusia. Tapi luar biasa adalah ayat 8 muncul lebih dahulu. Tuhan bilang angkat tilammu, berjalan. Baru terjadi ayat 9, dia berjalan sesuai perintah Tuhan. Betul? Tapi normalnya kan orang angkat tilam, orang bisa jalan dulu, baru dia bisa angkat tilam. Bagaimana dia mau angkat tilam? Angkat dia pun tubuh saja tidak bisa. Ya, mungkin Bapak agak kasih tenang ada ya. Saudara dengar baik-baik. Kata Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Harusnya dia bilang begini, berjalanlah,
Misalnya satu keluarga bisa tolong. Saudara dengar baik-baik, saudara dengar baik-baik. Harusnya begini, saudara fokus ke sini. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Harusnya Yesus bilang gini, berjalanlah dan angkatlah tilam. Betul? Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak mau taat karena kita selalu berlogika seperti ini. Kita selalu logika yang kita main dalam hidup kita. Manusia tidak bisa lihat jawaban doa, manusia tidak bisa lihat kuasa Tuhan karena manusia pertama berlogika melebihi kuasa Tuhan. Kalau kita lakukan ini kayaknya sudah masuk akal lah Bapak, sudah masuk akal lah. Masa angkat tilam baru berjalan? Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Selalu yang kita pikir masuk akal dulu, baru itu bisa masuk dalam iman. Padahal kadang-kadang iman dulu, baru akal itu mengikutinya. Halo? Halo? Akal mengatakan orang menikah itu kan butuh uang, Pak, bayar belis, betul? Bayar pesta. Maka orang harus siap dulu uangnya baru bisa menikah. Saya setuju, secara normatif semua begitu. Tapi kadang-kadang Tuhan mungkin mau terbalik. Setiap langkah iman itu risikonya besar. Pertama, saudara, kadang-kadang akal kita harus kita tenggelamkan di bawah kaki Tuhan. Dia bilang, apa? Bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Saudara, pertama angkatlah tilam itu dan berjalan adalah kata perintah, kata suruhan, betul? Kalau ada kata perintah dan suruhan berarti logikanya yang disuruh harus taat. Tapi ketaatan di sini bukan sekedar ketaatan, ketaatan yang saya gabungkan tadi dengan kata percaya. Kenapa? Karena taat itu berlogika. Betul ya? Atau angkatlah tilam itu kan logika sekali. Angkat tilam berjalan, itu logika. Setiap yang bisa kita lakukan logika itu. Tapi tadi rupanya bukan hanya taat. Ada satu langkah untuk membuat orang ini dibentuk selama 38 tahun adalah bukan sekedar taat, percaya. Kalau logika saja, sudahlah angkat jalan, itu logika. Tapi Tuhan balik, sembuh, kamu percaya dulu, baru kamu bisa angkat dan berjalan. Jadi saya mau kasih tahu saudara begini, pelajaran yang indah dan luar biasa. Tuhan melatih saudara untuk belajar taat dan percaya. Tanpa taat dan percaya, Anda akan tinggal tetap di 38 tahun itu. Saya ulangi lagi. Tanpa taat dan percaya, Anda akan tinggal seberapa lama pun Anda bergumul di sana. Sampai Anda belajar untuk taat dan percaya. Amin. Amin. Bolehkah saya bahas sedikit yang mungkin akan mengganggu saudara? Saya coba-coba berenung ya. Maaf, walaupun ini perdebatan terjadi di mana-mana. Kita tidak usah omong tentang hal banyak. Saya omong tentang perpuluhan. Lepas dari konteks orang satu setuju satu tidak. Tapi saya bawa saudara logika. Logika manusia adalah Maliaki 3:10 bilang, bawalah persembahanmu ke rumahku dan ujilah aku. Kalau aku tidak memenuhi engkau dengan segala kebutuhan dan kelimpahan, kira-kira begitu dia bunyi. Betul? Tapi kalau saudara logika adalah begini, Bapak Pendeta, bagaimana saya mau taat perpuluhan? Misalnya, 90% yang saya dapat kadang-kadang tidak cukup. Itu seperti tadi. Harusnya Tuhan kasih lebih. Tidak cukup, 90 saya tidak cukup. Tuhan bilang terbalik. Iman, taat dan percaya itu begini. Kasih 10, tenang. Tiap bulan Tuhan kasih 100%. Ya toh kita kan dapat gaji 100%. Perpuluhan kita ambil. Tapi orang yang berlogika akan berkata, wah saya bisa. 90 sudah cukup kok, tidak cukup kok. Itu logika. Lalu saya dapat, ketika saya saya sedang di kamar mandi, saya renung, Tuhan, apa bedanya antara orang kasih perpuluhan dengan orang yang usaha?
atau dapat gaji. Saya coba-coba renung, ini luar biasa. Saya pikir, kenapa orang yang dapat gaji, atau mungkin lebih tepat, orang yang berpuluhan tadi dengan alasan tadi dengan, ini maksud saya, orang yang kredit uang atau barang. Saya ulangi lagi ya, saya boleh renung ayat ini dengan logika saya tentang orang yang dapat gaji, lalu kasih 1/10 dengan orang yang kredit sebuah barang atau uang. Saudara dengar gitu. Waktu kita tidak punya uang, kita kredit berapa? Misalnya 100 juta, mau beli mobil kah, bangun rumah 100 juta, atau mau menikah 100 juta, betul ya? Yang kita pinjam berapa? 100 juta. Yang kita dapat dari bank 100 tidak? Pengalaman saya, kalau saudara pinjam 100 juta, tidak dapat 100 juta. Betul? Lihat ini manusia ini, kadang-kadang dengan Tuhan dia berlogika, tapi dengan bisnis tidak berlogika. Saya kasih contoh. Saudara pinjam 100 juta misalnya. Saudara biasanya dapat itu potongan administrasi, biasanya berapa Ibu Ita? Kira-kira dari 100. Taruhlah 90 kita dapat, atau 95 juta. Lihat, yang kita kredit, itu tujuan 100. Dia kasih 95, tapi kita tanda tangan. Karena kita dapat 95 juta. Betul? Stop? Belum sampai di situ. Dari 95 juta ini, saudara harus cicil setiap bulan, sampai menutupi kembali 100 juta. Betul? Belum selesai. Yang saya tahu kredit itu harus melampaui 100 juta. Halo? Betul tidak? Karena saya pernah kredit motor, jadi saya tahu. Motor kalau kita kredit misalnya 24 juta, kita kredit, dia harus di atas itu 30 juta. Lihat, saya coba berlogika. Manusia ini lucu. Kalau dia dapat pinjaman itu harusnya 100 juta, dia minta 100 juta. Dikasih 95, dia taat. Lalu waktu dia lunasi, dia bukan hanya lunasi kembali 100 juta. Dia kembalikan lebih dari 100 juta. Dapat lebih kecil, kembalikan lebih besar. Dia mau. Heran. Waktu ditantang taat dan percaya sama perpuluhan, dia hitung tidak cukup. Ini yang saya maksudnya. Kenapa Tuhan sulit memberkati kita? Karena kita belum belajar di saat ini. Taat dan percaya. Pemerintah kita taat, padahal kita kembalikan lebih. Tuhan tidak minta kembalikan. Kalau bedanya di anak Tuhan di mana? Perhatikan. Kita minta 100 juta. Tuhan kasih 100 juta. Dia minta hanya Anda kembalikan berapa? 10%. Kita sudah kembali 5% tiap bulan. Bayarannya melebihi apa yang kita dapat dari tukang kredit. Dari surga, dia kasih 100. Dia minta 10. Tapi orang tidak mau taat dan percaya. Tapi rindu diberkati oleh Tuhan. Saudara ngerti kembali pada ayat ini? Waktu saya renung ini, iya ya. Kita minta sama orang. Orang kasih, dia kasih kurang. Kita disuruh kembalikan lebih. Kita mau. Kita taat. Kita percaya bang itu. Tapi waktu dengan Tuhan, kita bukan tidak taat. Kita tidak percaya bahwa dia sanggup memberi kita 100%. Lucu, yang dia tidak tuntut kembali 100%, bahkan lebih itu, kita berat. Tapi dia yang tuntut kembali di atas 100% itu, kita kok gampang. Halo. Saya bawa ini supaya menyadarkan banyak orang. Contoh lagi, di rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, dokter bilang, Bapak mengingat kemarin kita operasi di bagian telinga, Bapak telinga tidak dengar itu karena ada sumbatan. Tapi rupanya ini sumbatan sudah masuk ke tenggorokan. Kan THT atau telinga, hidung, dan dia sudah berpengaruh sampai telinga, hidung. Jadi kami harus operasi lagi di bagian telinga, hidung dan
Kemarin memang kita sepakat kalau hanya telinga saja 12 juta. Karena THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, maka dia punya harga sekarang 36. Ada yang berani bilang, Bapak, potonglah 10% lah. 36 juta itu potonglah. 3.600.000 keluar. Ada di rumah sakit yang berani bilang sama dokter begitu. Kita bayar. Karena kita percaya dokter sudah tolong kita. Berapa banyak Tuhan tolong saudara dan saya. Tapi kalau dengan Tuhan kita potong banyak hal. Potong waktu kita dengan Tuhan. Dengan kesibukan kita dan sebagainya. Di sini tidak ada. Makanya tidak ada kata amin. Kalau Anda berlogika, itulah yang saya bisa bawa Anda dengan logika. Tuhan bukan butuh hanya logika, tapi tahu dan percaya. Sekalipun kadang-kala itu tidak masuk dalam logika. Orang Israel itu menyeberang laut Teberau itu kan laut. Tuhan bilang angkat tangan, jalan sudah. Itu sama kayak saudara di Lolo kalau Tuhan bilang diturun dari feri, kok jalan sudah. Ada yang berani? Tidak ada. Butuh ketaatan dan percaya. Ketaatan dan percaya itu menghancurkan logika kadang-kadang kita. Walaupun tidak selamanya menghancurkan logika. Logika perlu. Ada amin? Saudara tidak bisa pakai logika itu yang nanti asal tabrak-tabrak itu. Bapak dulu beta mau, pokoknya dia ada kerja, dia ganteng, dia kumis seperti bapak, asal jangan jenggot. Itu masih logika, tapi kalau sudah katanya sudah umur 40, siapa saya yang penting bernapas, itu tidak berlogika lagi. Sudah kita lanjut. Karena saya lihat beberapa sudah lihat saya dan mengatakan, Bapak, saya sungguh-sungguh bukan hanya cinta Tuhan, saya sungguh-sungguh lapar Tuhan. Oke, dengar Bapak. Yang keempat, yang terakhir. Oh, bukan terakhir. Yang ini dulu, sungguh-sungguh rindu mengenal Tuhan. Apa hubungannya mengenal Tuhan dengan 38 tahun, saudara? Kenapa untuk proses mengenal Tuhan butuh 38 tahun? Saudara dengar, perempuan ini tidak mengenal Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apa hubungannya 38 tahun dengan mengenal Tuhan? Dan kenapa harus mengenal Tuhan? Lama sekali. Saudara dengar ya. Ibu Ita sama Pak Beni berapa tahun menikah? 23 tahun. Sudah kenal 100% Pak Beni? Pak Beni sudah kenal Ibu Ita 100%? Saya dan istri ini sudah 26 tahun, mau ke 27 tahun. Kalau saudara tanya, saya sudah kenal saya istri? Belum. Istri saya tanya, sudah kenal saya? Belum. Terbukti apa? Kenapa kita selalu ribut suami istri di hal yang sama? Contoh, Mbak, macam marah ya, BO macam marah ya, Mbak BO mau baca marah, asal Bapak omong saya. Pas omong dua bakal lain. Betul, rumah tangga kita selalu begitu. Mulai baik, tapi lihat itu membuktikan kita tidak kenal dengan baik. Kita istri selalu bilang begini, Bapak, apa sudah ada sifat toh, besok suka yang begini. Tapi besok ribut gara-gara sifat yang sama. Padahal nikah sudah 38 tahun. Berarti mengenal itu butuh waktu. Mengenal Tuhan itu butuh waktu. Dan apa hubungan mengenal Tuhan dengan kesembuhan saudara? Nanti saya jelaskan. Tapi mengerti, mengenal itu tidak butuh 1-2 hari. Saya bisa tahu jemaat saya, tapi jemaat saya belum mengenal jemaat saya dengan baik. Saudara bisa kenal gembala atau gembalamu, tapi saudara belum tentu mengenal saya dengan baik. Yang namanya ibu gembala Leni Adu saja tidur yang setiap malam di samping saya, tidak kenal saya. Makanya saudara bilang, beta bingung lagi, tahu bikin mana lagi, itu bingung, so bikin semua itu tanda Anda tidak mengenal dia. Anda tahu namanya, Jerry Charles Adu. Tapi Anda tidak mengenal saya dengan baik, butuh waktu. Tapi kalau saudara sudah kenal gampang. Istri saya kalau saya sudah marah, jangan langsung bilang maaf. Biasanya wanita tidak akan memaafkanmu dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dia butuh waktu. Bapak-bapak cepat. Kalau bisa bapak langsung begini. Makanya katanya dengar begini. Ada orang gambar begini. Kalau bapak-bapak itu minta maaf sama istri sederhana. Maaf ya. Diharapkan masuk bilang, sudah bisa maafkan lu. Tidak. Wanita tidak begitu, dia seperti lampu spiral. Dia mau minta maaf pada kita laki-laki. Begini Pak. Memang beta aku bisa mau. Jadi Bapak, intinya saya minta maaf. Tidak ada kata amin. Saya minta maaf. Itu membuktikan kita tidak mengenal. Kenapa kita berulang kali melakukan hal bodoh atas pasangan hidup kita? Padahal kita punya istri bilang, Bapak beta paling tidak suka yang ini. Karena kita tidak mengenal. Saya kasih tahu saudara, salah satu rahasia kita kenal wanita. Wanita itu adalah ahli sejarah. So menikah 20 tahun bilang, lu ini sebenarnya beta rasa lu kesal cinta beta. Ya sampai lu masih ingat itu, lu kawan SMP itu. Bayangkan dia masih ingat SMP. Padahal kita sendiri, jangankan ingat kita pun kawan nona SMP. Ijazah di angka berapa matematika saya kita lupa, tapi dia tahu. Setiap kali ribut, biasanya wanita berkata gini, Bapak, memang beta ampuni lu, mau beta kalau ingat 3 tahun lalu, bisa sakit hati Bapak. Sejarah. Ada amin. Jadi kalau saudara tidak mengenal wanita sebagai orang guru sejarah, jangan menikah dengan dia. Ada amin. Baik, kalau itu hari lu hanya kasih 20 sama itu hari lu tadi beta ke Karmana kok, itu ahli sejarah. Ada amin. Saudara perhatikan ini kalimat, saudara dengar. Karena itu orang yang Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, orang Yahudi bilang sama dia yang sembuh itu, hari ini, hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilam. Perhatikan ayat 11, ini menarik. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang. Padahal yang menyembuhkan siapa tuh? Tapi dia mungkin itu orang satu itu. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkat tilammu dan berjalannya. Dia tidak sebut Yesus, pada waktu itu Yesus sudah terkenal. Tapi dia bilang, orang satu itu. Satu, dia tidak kenal Yesus. Harusnya dia harus bilang Tuhan Yesus. Betul? Saudara marah tidak kalau ada saudara bantu, keluarga, teman, sahabat, yang saudara bantu, misalnya saudara pun nama Marce misalnya. Marce bantu Yohanes, Anis. Waktu bantu itu, waktu dia pergi keluarga kan orang tanya, siapa yang bantu? Pasti langsung kita sebut, Marce Manis, hasil panjang itu. Begitu kan? Kan begitu toh? Betul tidak? Tapi kalau saudara baca ayat 11, bukan hanya dia tidak sebut nama. Coba baca ayat 12, baca ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Itu kalau saya bantu saudara, di depan saudara saya bantu misalnya 200 juta, misal. Lalu pas saudara baru satu langkah begini, orang tanya, udah siapa? Saya ada di situ, lah saudara bilang, besok tanya siapa? Becek ke lu, betul. Ini kan Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan bilang gini, kurang ngajar nih. Wah, beta yang kasih lu tadi itu. Begitu mengerti logika ini ayat begitu. Tapi lihat, baru 1 menit kasih, lupa siapa yang kasih. Betul? Saudara bilang, saya tidak pernah lupa Tuhan. Saya kasih contoh, saudara lupa Tuhan. Biasa ketika saudara terima gaji pertama, uang dapat pertama, dapat hadiah kah, orang kasih tiba-tiba. Saya kasih tahu wanita-wanita, biasanya kita tidak pikir Tuhan. Pas dapat uang 5 juta, yang kita pikir apa? Tarik rambut nomor 1. Saudara lihat itu, padahal baru dapat ini, kita baru harus doa Tuhan kasih. Tapi kita tidak pernah pikir Tuhan. Kita tarik rambut, skincare, bobo agak murah, pun agak mahal. Kita semua mulai pikir satu persatu di luar Tuhan. Oh, tidak ada kata. Di sini kayaknya ingat Tuhan semua. Waktu saudara dapat gaji pertama, kebanyakan kita tidak ingat Tuhan. Yang kita apa? Berapa hari makan super mie. Bapak sebentar siap, semua potong di KFC. Semua KFC. Yang diingat KFC.
Sini tidak ya. Pas dapat Tuhan, kau nomor satu Tuhan. Tidak ada tuh. Yang kita pikir adalah pokoknya beda apa ini semua dekat Natal, Berber itu berarti sudah dekat Natal. Kalau September, Oktober, November, Desember. Apalagi kita dapat hari dekat-dekat hari Natal, saudara langsung di otak itu bukan Tuhan. Oke, ini oker itu ada dua, oker rambut, oker tembok. Kebanyakan kita harus jujur kita seperti orang ini. Dapat dari Tuhan, tapi dalam waktu singkat lupa Tuhan. Kapan kita bisa ingat Tuhan? Waktu 38 tahun lagi Tuhan kasih kita pergumulan. Coba, saya selalu bilang, dari sini, Pirote itu selalu saya bilang, naik kapal itu baru itu menyala semua. Ini semua menyala semua. Sambil foto, menuju Rote. Bagus. Setengah jam kemudian masuk Lolo, 2 jam kemudian masuk Lolo. Semua itu Facebook itu ditutup semua. Kenapa? Ada dalam hadirat Tuhan. Tidak terdengar, tidak tertulis di Facebook, tapi di hati bilang, Yesus tolong, Yesus tolong. Tuhan beta belum kawin, Tuhan beta belum kawin. Saat itulah kita ingat Tuhan. Jadi kalau 38 tahun Tuhan kasih supaya saudara belajar, bukan hanya ingat waktu saudara ada persoalan, tapi nanti kalau Tuhan kasih, kita tetap ingat Tuhan. Bapak, cukup sudah Bapak, ini bersih tanpa rinso, jangan tambah soklin lagi. Saya tutup sebagai terakhir. Tidak ada senyum. Itu membuktikan Anda sudah mulai ingat-ingat yang lain. Betul Bapak, tadi belum kasih turun kompor, jadi ada Bapak panci dan kompor. Stop situ, biarkan dia, Tuhan lindungi dia. No, tapi mari yang terakhir. Yang terakhir, kenapa 38 tahun? Yang terakhir Tuhan mau mengubah hatimu, bukan hanya supaya disembuhkan, tapi ini supaya Anda sungguh rindu untuk mencari dan melayani Tuhan. Bukan hanya mencari supaya dapat ketemu Tuhan, bukan hanya mencari supaya dapat kesembuhan, tapi ada tindak bersyukur setelah dia menjamahmu, yaitu Anda harus siap apa? Melayani dia. Coba perhatikan ayat terakhir, ini bagus, 14-15. 14-15, perhatikan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait. Yesus ketemu siapa di bait Allah? Nah, ini tanda kita tidak mengenal Tuhan. Yesus bertemu dengan siapa dia? Orang yang 38 tahun ini. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan buat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih. Lalu ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa sudah ada beda ya. Tadi dia bilang itu orang. Sekarang dia sebut langsung Yesus. Itu lihat, kalau kalian sudah kenal Tuhan itu luar biasa. Lalu bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Perhatikan. Kenapa 38 tahun? Tadi saya bilang, untuk sembuh segera. Dan akhirnya memang dia segera sembuh. Tapi kenapa 38 tahun? Karena Tuhan mau bentuk dia. Bukan sekedar kenal, bukan sekedar mengalami penyembuhan, tapi kenal siapa penyembuhnya. Saudara perhatikan, dia bilang begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait. Baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Adakah Tuhan suruh dia datang di bait Allah setelah sembuh? Saya ulangi lagi pertanyaan. Apakah Yesus pesan dia, nanti kalau lu sembuh ke bait Allah ya? Ada? Kenapa dia ke bait Allah? Karena dia belajar dari 4 hal tadi. Salah satunya dia tahu tujuan bukan hanya sembuh. Saya harus cari Tuhan. Bukan sebagai penyembuh, tapi segala sumber kehidupan. Amin. Jadi Tuhan bukan tidak mau jawab saudara, dan Tuhan bukan tidak mampu jawab saudara. Tapi Tuhan lihat motivasimu apa? Apakah engkau hanya jadikan Tuhan sebagai dokter atau hansip? Dokter sembuh, pergi tinggalkan. Sakit baru datang lagi. Atau seperti hansip. Malam mau tidur, Tuhan, jaga beta, besok pagi bangunkan beta, besok pergi sekolah, jaga beta, semua dia jadi hansip dan satpam. Tapi kita tidak pernah rindu melayani dia. Lalu ayat itu bilang begini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan membentuk 38 tahun?
Supaya hidup kita bukan untuk menyenangkan kita, yaitu sembuh dari sakit, tapi menyenangkan Tuhan. Salah satunya adalah tinggalkan dosa itu. Amin. Kalau Tuhan sembuhkan saudara, ingat, jangan buat dosa lagi. Ada amin? Kalau mai Tuhan sudah dapat tangkap WA macam-macam, itu bilang, Bapak ini apa nih? Saudara jangan bilang begini, Mak, sonde lagi. Nanti minggu depan dapat tangkap ya, Mak, sonde lagi. Ada di sini begini. Tidak usah angkat tangan, nanti diam-diam ketemu saya. Betul? Jangan buat dosa lagi. Yang pertama, orang yang rindu cari Tuhan akan meninggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saya ulangi. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya dapat mencari kesembuhan, tapi dia akan meninggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kenapa 38 tahun tidak terjawab tadi? Saudara ingat saya bahasa tadi? Berkat yang kita dapat hasil dari doa, kalau tidak tahu tujuannya, yaitu Tuhan tidak jamah, selalu menghasilkan dosa. Makanya Tuhan bilang, jangan buat lagi. Kenapa? Semua yang kita dapat, kalau tidak dikuduskan oleh Tuhan, pasti jalannya salah. Uang itu tidak salah. Betul? Tapi kenapa ada opa-opa mati dengan seorang wanita umur 21 tahun? Karena dia doa minta uang, tapi sayang uang itu membuat dia jatuh dalam dosa. Orang yang sadar bahwa hidup ini dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, akan menggunakan uang itu, apapun yang dia dapat, untuk kemuliaan Tuhan, bukan menyakiti hati Tuhan. Bayangkan saya kasih Seva ini uang 100.000. Pertama dia beli jajan, tapi kedua dia beli pisau untuk menikam saya. Betapa jahatnya dia, kan? Mungkin kita tidak bilang saya tidak jahat, tapi bukankah kita begitu? Dapat berkat dari Tuhan, maaf. 10% sudah tidak kasih Tuhan, 10% kita kasih perokok. Laki-laki bos, laki-laki. Itu sama dengan saudara dapat berkat tikam kembali Tuhan. Tidak ada kata amin. Ada dapat 5 juta jadi ini ya. Kita bikin ucapan syukur ya. Adik kalau bisa ya beli moke 5 jergen. Lalu habis doa saudara Tuhan, seolah Tuhan mengatakan bersyukur sama Tuhan. Udah angkat moke langsung bersyukur Tuhan itu baik. Pas habis minum saudara berkata memang Tuhan itu dahsyat luar biasa. Saudara dapat uang dari Tuhan, kasih sakit hati Tuhan. Ada amin. Ada amin. Sambil nyanyi. Allahku luar biasa, tapi hidupku biasa-biasa saja. Saudara dengar? Uang bukan untuk menyakiti hati Tuhan. Terakhir, orang itu keluar, perhatikan, 38 tahun tidak pernah cerita tentang Yesus, tidak pernah tahu tentang Yesus, apalagi mau cerita tentang Yesus. Tapi setelah 38 tahun ini yang terjadi, orang itu keluar menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Perhatikan, 38 tahun yang dia cerita pada Tuhan, ini bepung sakit, ini bepung utang, ini bepung laki yang sudah jelas, ini bepung anak yang tidak, semua dia cerita. Tapi 38 tahun Tuhan mau bilang, stop, jangan cerita tentang masalahmu, stop, jangan cerita tentang hidupmu. Sekarang saatnya cerita tentang aku, Tuhan Allah. Jadi saudara-saudara itu bicara tentang apa? Melayani Tuhan. Tadi saya kasih contoh, dapat motor, bukan hanya pakai lupung usaha. Kalau dapat motor, pakai melayani Tuhan. Halo. Dulu belum ada motor, bilang Tuhan nanti kalau kasih beta melayani. Tapi saya selalu bilang dapat motor,
Semua tanpa piknik di NTT dia pergi habis. Ada amin. Tuhan, kalau saya sembuh, Tuhan, saya mau setia dengan Tuhan. Sembuh, pancing ikan tiap minggu. Sembuh, jalan ukur kuat itu Kupang Timur Leste. Sembuh, semua tanpa makan di kota Kupang dia tes semua. Tapi tidak pernah punya waktu dengan Tuhan. Ada di sini begitu. Ukur kuat jalan. Sampai pulang dia bilang, wih puncak pilih. Tapi duduk dengan Tuhan 2 jam, baru 5 menit dia bilang, puncak pilih. Ada amin. Orang itu keluar cerita Yesus. Saya pesan terakhir, saudara dengar pesan terakhir saya ini. Saudara dengar. Panjangnya sebuah pergumulan, karena Tuhan punya maksud besar dalam hidup saudara. Semakin panjang, semakin membentuk siapa kita nanti. Kesembuhan bisa membuat kita lupa Tuhan. Pertolongan bisa membuat kita lupa Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan engkau panjang, karena Tuhan mau bangkitkan satu saja, kesungguhan hati yang mengasihi Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati kita sekalian.